kasih Tuhan Yesus. Kami mau masuk dalam gerbang Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baiknya dengan nyanyian syukur, hadiratnya ku sukacita. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baiknya dengan nyanyian syukur, hadiratnya ku sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Masuk dalam hadiratnya dengan penuh sukacita. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baiknya dengan nyanyian syukur, hadiratnya ku sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Yesus baik. Sebab Tuhan Yesus baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Katakan, sebab Tuhan Yesus baik. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal Tuhan. Terima kasih Bapa. Amin. Sebab Tuhan Dia baik. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Selama-lamanya. Sungguh kita mau kecap dan lihat betapa baiknya Tuhan di dalam hidup kita. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan.
duduk umat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena hanya dengan kebenaran firman Tuhan kita dikuatkan, kita dinasihati, kita diubahkan. Kita nyanyikan pujian, aku minta kepadamu Tuhan. Berikan kami hati seperti hatimu Bapa. Kepadamu ya Bapa, hati mengasihimu seperti Yesus. Aku minta kepadamu ya Bapa, hati menghormatimu seperti Yesus. Aku minta kepadamu. Aku minta kepadamu ya Bapa, hati mengasihimu seperti Yesus. Aku minta kepadamu ya Bapa, hati menghormatimu seperti Yesus. Beriku hati seperti Yesus, mengasihi, menghormati Bapa di surga. Beriku hati seperti-Mu Yesus, seperti Yesus, taat sampai mati di kayu salib. Berikanku hati, beriku hati seperti Yesus, mengasihi, menghormati Bapa di surga. Beriku hati seperti Yesus, taat sampai mati di kayu salibnya. Berikanku hati, beriku hati seperti Yesus, mengasihi, menghormati Bapa di surga. Beriku hati ya Bapa, seperti Yesus ya Tuhan, taat
sampai mati di kayu. Mari katakan lebih sungguh lagi, beriku hati, beriku hati. Ini doa kami Tuhan, seperti Yesus ya Bapa, mengasihi, menghormati Bapa di surga. Ya Tuhan, beriku hati, seperti Yesus ya Bapa, taat sampai mati di kayu salib, taat sampai mati, taat sampai mati ya Bapa di kayu salib. Lebih sungguh lagi, taat sampai mati, taat sampai mati di kayu salibnya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini doa dan kerinduan kami Bapa. Kami ingin memiliki hati seperti hati Tuhan Yesus, yang mengasihi dengan sepenuh hati kepada Bapa di sorga, yang menghormati sepenuh hati kepada Bapa di sorga. Tolong kami Bapa, tolong Bapa. Roh Kudus tolong kami. Tuhan Yesus bantu kami. Ini waktumu Roh Kudus. Sampaikan isi hati Bapa pagi ini, karena kami sangat membutuhkan firman-Mu. Bicaralah Roh Kudus melalui hamba-Mu ini. Biar apa yang hamba sampaikan semuanya berasal dari hati Bapa di sorga. Kami siap duduk konsentrasi mendengarkan kebenaran firman. Demi nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, shalom Bapak Ibu, mahasiswa dan dosen dan semua yang sudah mengikuti ibadah ini. Hari ini saya akan menyampaikan tema khotbah ibadah sejati. Jadi sekali lagi tema khotbah yang saya angkat pada hari ini adalah ibadah sejati. Nah, ini janji saya, ini adalah lanjutan dari beberapa serial khotbah tapi dengan tema yang berbeda-beda tapi memiliki benang merah. Dan saya ingin tema khotbah ini menjadi bekal kita untuk memiliki paradigma yang benar tentang ibadah. Karena kekristenan itu harus dimulai dengan konsep atau paradigma yang benar tentang ibadah. Dan kita akan lihat nanti bersama-sama supaya kita tidak memiliki gagal paham dalam menyelenggarakan iman kita. Kita tidak bisa membagi-bagi bahwa kalau ini di gereja, ini ibadah, di luar gereja bukan ibadah. Kita tidak bisa membagi-bagi kalau saya lagi khotbah itu adalah pelayanan, kalau tidak khotbah tidak pelayanan. Nah, ini gagal paham. Kalau yang namanya persembahan itu ibadah, bagian dari ibadah, kalau tidak ada persembahan, kalau saya lagi di kafe itu tidak ibadah. Atau kalau di kampus teologia, kalau ada yang belum mengerti, dia bisa membagi begini nih. Kalau pelayanan itu ibadah, kalau kuliah itu bukan ibadah. Ah, ini bahaya. Nah, saya harus menyampaikan supaya semua mahasiswa dan dosen mengerti benar apa itu ibadah yang benar, ibadah sejati. Kalau kita mengerti konsep ibadah sejati seperti yang dikatakan Alkitab, saya yakin kita tidak akan pernah menyisakan bagian dalam hidup kita itu untuk menjadi bagian yang bisa kita puaskan. Harusnya seluruh hidup ini
Tuhan harus dipuaskan. Amin. Tidak boleh ada bagian dalam hidup kita yang kita khususkan bagi hidup kita dan bagian yang lain kita kasih kepada Tuhan. Gak boleh. Atau ada bagian di area yang kita persembahkan kepada Tuhan, ada area hidup kita nikmati sendiri. Nah, ini bahaya sekali. Sangat berbahaya. Nah, mari kita belajar sama-sama. Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Ya. Kita akan baca bersama-sama atau Bapak Ibu boleh ikut bersama saya. Ayat 1 mulai. Karena itu, ini setiap kata ini pengertiannya dalam sekali. Ya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Jelas ya? Ini ya. Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Dari kalimat ini kita sudah bisa mendapati satu kebenaran yang luar biasa. Jadi tubuh aja harus kudus loh. Halo? Ya, banyak penafsir bilang itu berhubungan dengan persembahan batin. Oke, nanti kita bahas sebentar. Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah yang sejati berhubungan dengan persembahan. Amin. Halo? Sekali lagi. Ibadah yang sejati berhubungan dengan sikap dan tindakan dari seseorang untuk mempersembahkan seluruh tubuh. Dari mulai kepala sampai kaki. Ya. Menjadi persembahan yang kudus. Ya. Hidup kudus dan berkenan kepada Allah. Karena Paulus menekankan, karena yang disebut ibadah yang sejati adalah itu tadi yang dijelaskan Paulus. Berarti berhubungan dengan mempersembahkan tubuh. Ciri-cirinya apa? Hidup kudus berkenan. Nah, lanjut ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi, Paulus mendasari bahwa ibadah yang sejati dimulai dari tindakan sikap seseorang mempersembahkan seluruh tubuh dengan ciri-ciri yang hidup kudus berkenan. Karena ini merupakan ibadah. Nah, ibadah ini merupakan landasan untuk masuk kepada ayat yang kedua. Ya, supaya kita tampil di depan dunia, kita nggak sama. Amin. Halo? Bisa mengerti Bapak Ibu ya? Jadi ketika kita tampil di depan dunia, di depan masyarakat yang tidak mengenal Allah, kita berbeda. Cara kita menggunakan tubuh ini, cara kita menyelenggarakan hidup ini, 1 kali 24 jam, itu berkenan kepada Allah. Karena itulah ibadah yang sejati. Jadi ini berbeda dengan konsep ibadah orang Yahudi. Liturgia. Nah ini latar belakangnya itu tuh. Yang ibadahnya berhubungan dengan semua ritual-ritual. Itu ada, boleh. Nggak salah. Ya, misalnya pertemuan-pertemuan ibadah yang dijelaskan oleh Ibrani pasal 10. Ayat 24-25. Kamu nggak boleh meninggalkan persekutuan sama orang beriman. Betul? Nah itu kata ibadah di Roma pasal 12 dengan yang di Ibrani itu berbeda. Kalau di Ibrani itu liturgia. Untuk apa? Itu penting, sangat penting. Nggak boleh bilang nggak penting juga. Tapi yang Paulus ngomong ini adalah, ini ibadah yang benar, ini nih. 1 kali 24 jam harus siap untuk persembahkan seluruh tubuh. Hidup kudus dan berkenan kepada Allah. Karena itulah ibadah yang sejati. Amin. Nah mari kita bahas pelan-pelan ya. Karena ini lingkungan akademik, maka saya mulai dengan latar belakang surat Roma itu apa sih? Supaya mahasiswa ini bisa mengerti. Kenapa tiba-tiba Paulus ngomong ini? Kok ibadah begini? Dengan ciri-ciri seperti itu. Oke. Latar belakang surat Roma. Surat Roma ditulis di zaman kepemimpinan Romawi yang sangat sulit untuk pengiriman surat. Jadi Anda tidak boleh, kalau baca kitab Roma, surat Roma itu, tidak boleh kita
menggunakan kacamata kita kondisi hari ini. Halo? Dengan punya ekspedisi pengiriman surat banyak sekali kan? Benar ya? Kantor pos. Iya kan? Ayo ekspedisi apa lagi? JNE. Apa lagi? Tiki. Sehari ekspres jadi. Tapi di zaman itu susah. Sangat sulit. Ya, sangat sulit. Dan itu bisa berminggu-minggu baru nyampe atau berbulan-bulan suratnya baru nyampe. Ya. Nah, sekitar 14.000 surat telah ditemukan oleh arkeolog pada periode ini. Ya. Jadi ternyata walaupun zaman sulit tapi ternyata orang itu sudah menulis surat. Dan ingat baik-baik, surat Roma itu surat yang berbeda dari surat-surat yang ditulis Paulus. Nanti kita bahas ya. Mari kita lanjut. Di masa ini, surat yang ditulis rata-rata panjangnya hanya berkisar 20 sampai 200 kata. Itu rata-rata. Karena kesulitan peralatan dan segala macam ya. Nah, surat dari Cicero 2.500 kata. Dan surat dari Seneca 4.000 kata. Dianggap terpanjang. Tapi perhatikan baik-baik. Pak, bagaimana dengan surat Roma, Pak, yang tulis Paulus? Perhatikan ini. Rata-rata surat Paulus, rata-rata 1.300 kata. Ada 14 surat ya, betul ya? Dan itu rata-rata 1.300 kata. Tapi suratnya untuk jemaat Roma ini berapa? Lebih dari berapa? Lebih dari 7.000 kata. Wow! Mungkin ini surat terpanjang dari dunia purba yang ditemukan oleh arkeolog. Halo? Ini sumbernya dari David Pawson. Dan ini dalam bukunya yang berjudul Unlocking the Bible. Membuka isi Alkitab. Ya. Nah, berikutnya lagi, coba. Kota Roma adalah ibu kota kerajaan Romawi dan kota metropolis. Jadi di zaman itu ini kota Roma ini kota indah, kota yang diagung-agungkan, kota yang besar. Karena itu pusat pemerintahan kerajaan Romawi. Nah, Roma adalah sarang, perhatikan ini, sarang dari homoseksualitas. Nah, sebentar jam 3 saya akan talk show tentang gerakan-gerakan ini. Ya, Anda boleh bergabung jam 3 sore. Saya akan kupas tentang dari sisi Alkitab, bagaimana sudut pandang Alkitab tentang homoseksualitas, dan bagaimana mereka bergerak, spirit, pergerakan, aktivis, strategi, dan bagaimana mereka bisa menguasai dunia hari ini. Ini bukan sekedar dosa biasa. Halo? Ini adalah gerakan yang ditunggangi oleh iblis. Nah, saya akan kupas sebentar jam 3 sore. Nah, dari 15 raja Romawi, 14 raja mempraktekkan homoseksual. Kira-kira kalau rajanya saja mempraktekkan praktek homoseksual, kira-kira pejabat yang lain gimana kira-kira? Kira-kira menurut saudara? Rajanya saja itu mempraktekkan apa? Kehidupan homoseksual. Homoseksualitas. Berarti para pejabatnya juga termasuk. Maka disebut Roma adalah sarang dari apa? Homoseksualitas. Berikutnya. Surat ini lebih intelektual dibanding dengan surat Paulus yang lain. Kenapa? Karena jemaat kota Roma itu jemaat yang dianggap lebih tinggi, lebih terpelajar. Dan di sana ada 2 golongan. Jadi jemaat pertama Roma itu adalah orang-orang Yahudi. Dan di zaman ini, di tahun-tahun 50 sampai 60 ini, itu kota Roma itu dihuni oleh kurang lebih 40.000 orang Yahudi. Jadi jemaat pertama kota Roma adalah jemaat yang berasal dari Yahudi. Nah, makanya ini yang Paulus ngomong. Kenapa Paulus ngomong persembahkan tubuhmu ini hidup? Karena alasan orang Yahudi ini sudut pandangnya tentang ibadah itu masih pakai premis yang dulu. Mereka kalau ibadah itu berarti apa? Dengan korban binatang segala macam ya. Penebusan dosa itu ada binatang dan segala. Paulus meluruskan cara berpikir mereka. Jelas? Nah, berikutnya, keadaan sosial politik masyarakat Roma. Perilaku antisosial itu nyata di zaman itu. Anak-anak tidak taat kepada orang tua, nyata sekali. Masyarakat melanggar hukum dan aturan, nyata sekali. Kekejaman dan kejahatan tak terkendali. Dan menjadi sasaran kekejaman mereka adalah orang Kristen. Jelas? Antisosial ini kebanyakan kepada orang Kristen. Kebanyakan itu.
Ya. Jadi ini kekejaman. Jadi orang Kristen yang hidup di zaman ini itu hidup dengan penuh ketakutan. Dikejar-kejar. Makanya Roma 8 itu mengisahkan ada 8 high risk. Jadi kehidupan yang penuh resiko yang sangat tinggi, yaitu bahaya maut, penderitaan, ketelanjangan. Makanya ada lagu yang begini. Nah, coba Pak Wila. Lagunya ini nih. Dan saya senang sekali lagu ini. Apa yang dapat. Nah, itu ambil dari Roma 8. Kondisinya pada waktu itu, dan Paulus menuliskan, menggambarkan itu lengkap utuh keadaan kekristenan di masa itu. Kok kita sekarang mau pengen nyaman? Khotbahnya adalah khotbah 3 langkah diberkati Tuhan, 3 langkah jadi makmur dalam Tuhan. Bersaksinya, sebelum saya ketemu Tuhan saya miskin, sekarang saya kaya. Kok jualannya, Injilnya diganti? Halo? Paulus bilang, Injil yang aku beritakan adalah Yesus yang mati. Amin. Dan bangkit pada hari ketiga. Naik ke surga, siapkan tempat bagi saya dan saudara. Itu Injil yang benar. Jangan diganti. Core Injil, inti Injilnya itu. Yesus yang mati tebus dosa. Karena manusia tidak bisa menebus dosa. Dan oleh karena penebusan dosa, kita dilayakkan dibuka jalan anugerah keselamatan. Dan oleh kematiannya, kita ditebus. Dan oleh kebangkitannya, kita menang atas maut. Amin. Ini yang diberitakan. Nggak boleh ganti. Harus Yesus, Injil yang benar itu. Nggak boleh tambah-tambah dengan yang lain. Nah, lagunya begini. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Aniayakah penderitaankah? Tak satu pun. Itu lagu sangat bagus sekali. Refnya, tiada satu pun seperti Kau, Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus sahabat. Jadi tidak ada yang menguatkan orang Kristen di zaman itu selain hanya Yesus. Amin. Bukan mujizat yang akan terjadi, bukan mereka mengimani ada berkat-berkat Tuhan, nggak ada itu. Nah, berikutnya adalah tujuan surat Roma selain untuk menggalang dana, juga untuk menangani permasalahan di gereja Roma antara orang Yahudi yang percaya dan orang kafir yang percaya. Jadi ada 2 golongan. Orang Yahudi yang percaya berantem, berselisih dengan orang kafir yang percaya. Berikutnya, ini barangkali adalah akibat dari pengusiran seluruh orang Yahudi dari wilayah Roma dan kembalinya mereka di kemudian hari. Kan orang Yahudi pernah diusir oleh Nero waktu itu ya. Nah, untuk memperkenalkan masih tujuan surat dirinya kepada gereja Roma, artinya memperkenalkan diri Paulus. Karena Paulus kan bukan pendiri gereja Roma. Paulus bahkan tidak pernah datang ke sana untuk bisa mengajar, nggak pernah. Tapi Paulus memiliki hubungan dengan beberapa jemaat dan Paulus merasa penting karena ada gosip-gosip, ada isu-isu mereka meragukan kerasulan dan pengajaran Paulus. Sudah ada gosip itu. Jadi ternyata gosip itu bukan baru sekarang. Persaingan antar pendeta itu dari zaman Paulus sudah ada. Ada rasul-rasul yang tidak suka Paulus. Kalau Anda baca 2 Korintus pasal 11, Paulus bilang, kamu tidak usah percaya kalau ada yang beritakan Yesus yang lain, Injil yang lain, dan roh yang lain. Gak boleh. Selain yang aku beritakan. Karena sudah ada yang mulai gosipin Paulus. Paulus itu dia kan bukan golongan rasul. Dia ini kan dulu ini penganiaya. Pengajarannya itu ada bersifat tambah-tambahan, berbeda dengan pengajaran Yesus. Nah, bayangkan dulu aja sudah banyak yang menyesatkan Paulus. Bukan baru sekarang orang disesatkan. Dari dulu, ya. Ada banyak penolakan terhadap Paulus dari orang-orang Yahudi bertobat yang sungguh-sungguh di Yerusalem. Dewan Yerusalem dalam Kisah 15 itu jelas dari kelompok Yahudi yang sesat, mereka menentang. Orang Yahudi sesat dalam kitab Galatia yang Paulus bilang, "Hai orang-orang Galatia yang bodoh." Nah itu,
Saya suka nih membahasakan bodoh ini karena Paulus, saya bisa merasakan emosi Paulus. Paulus bilang, siapa yang mempesona kamu? Itu Paulus ngomong. Lu kok goblok banget kamu ini ya? Bukankah Yesus yang aku perkenalkan sudah dijelaskan terang di depanmu? Itu kata Paulus kepada jemaat di Galatia. Kok ada yang lain mempesona kamu? Nggak boleh berkat, mujizat, kuasa, janji-janji surga yang nggak jelas, nggak benar, yang bukan berasal dari pemberitaan Injil. Itu nggak benar itu. Nah, yang berikutnya, dan dari orang-orang kafir yang ada di Kolose, di Efesus, Paulus sudah sebutkan mereka itu, yang mencoba untuk menggabungkan Injil dengan teori falsafah kesukaan mereka, misalnya gnostisisme. Sudah ada dari dulu, bukan baru sekarang, penyesatan dan ajaran-ajaran palsu. Mencoba mengawinkan antara Injil dengan pengajaran-pengajaran yang bersifat humanis dan motivasional. Halo? Yang di dalamnya ada hedonisme, di dalamnya ada New Age movement, dan berbagai macam hal yang menyuburkan daging, tapi masih gereja, tapi masih berdoa sama Tuhan Yesus, tapi masih melayani, masih khotbahkan Injil. Tetapi apa? Hatinya, spirit materialistis. Menggunakan teologi kemakmuran, bercampur dengan Injil. Nggak bisa. Injil nggak bisa dicampur dengan begitu. Nah, bukan baru sekarang kejadiannya, sudah dari zaman Paulus. Maka Paulus merasa perlu dan penting mengirimkan surat ini, dan ternyata surat Roma ini menjadi landasan doktrin gereja mula-mula sampai hari ini. Doktrin pembenaran, Paulus yang tulis. Jelas. Doktrin penyucian, pengudusan, itu dari Paulus. Hebat sekali. Itu ilham Roh Kudus. Dahsyat sekali. Nah, lanjut. Paulus dituduh sebagai penyebar ajaran baru yang berbahaya. Dituduh. Bayangkan orang yang mendapatkan hikmat dari Tuhan, yang gila dalam pelayanan, yang persembahkan seluruh hidup bagi Tuhan, diragukan, disesat-sesatkan oleh orang yang hanya mencari makan dalam pelayanan. Itu Paulus ngomong dalam 2 Korintus pasal 11. Mereka itu rasul-rasul palsu. Nanti saya akan menjelaskan Rabu depan ya. Itu khotbah saya Rabu yang lalu. Rasul-rasul palsu ini apa tandanya? Mereka melayani perut mereka, bukan melayani Tuhan. Itu kata Paulus. Ciri-cirinya itu aja. Cek. Kalau kebanyakan khotbahnya perpuluhan, uang terus, nah udah. Itu pasti. Ya. Oke, lanjut. Sebentar. Surat Roma adalah cara Paulus untuk secara sistematis, ini bagus ini, mempertahankan dirinya dengan menunjukkan bagaimana Injil yang diajarkan Paulus adalah benar. Jadi ini meneguhkan, mengokohkan, dan memperkuat bahwa apa yang Paulus ajarkan benar, itu ada dalam surat Roma. Menggunakan perjanjian lama dan pengajaran Yesus. Jadi mereka bilang, Paulus itu tidak gunakan perjanjian lama. Itu berbeda dengan Yesus. Dia nggak ada menggunakan Injil. Maka Paulus gunakan kitab Injil juga. Dan Petrus meneguhkan, bukankah saudara kita Paulus? Nah, disalah mengerti oleh rasul-rasul yang lain. Tapi bukan 12 murid, bukan 12 rasul ya. Oleh rasul-rasul yang menamakan diri rasul. Bukan 12 rasul yang meragukan Paulus. 12 rasul tidak ada masalah dengan Paulus. Jelas, Petrus sempat berselisih, tapi berdamai kembali. Ya. Nah, latar belakang surat Roma lagi yang berikutnya. Surat Roma dulu sekitar tahun 55 sampai 57 Masehi. Setelah 20 tahun Paulus berkhotbah. Jadi ini bukan surat yang baru keluar dari pikiran Paulus, hasil hanya 2-3 tahun menggumuli kekristenan. Enggak. Tapi dia sudah 20 tahun berkhotbah dan dia menuliskan surat ini. Berarti ini pemikiran yang matang sebagai rasul. Amin. Jelas? Nah, ditulis di Korintus ketika Paulus menjadi tamu di rumah Gaius, orang yang telah dia baptiskan itu. Surat Roma merupakan surat yang sangat penting. Mari kita lihat. Surat ini dibawa kepada jemaat Roma oleh Pebble, yang merupakan seorang pelayan di jemaat Kenkrea, suatu kota pelabuhan yang terletak di sebelah selatan kota Korintus. Dan surat ini merupakan salah satu dokumen. Nah, ini penting sekali. Saya kasih bold kuning itu. Surat ini merupakan salah satu dokumen yang paling penting yang ditemukan dalam seluruh literatur. Wow, dahsyat sekali surat Roma ini. Rasul Paulus dikenal sebagai misionari dan pengkhotbah yang paling efektif. Bisa dikatakan betul, saya setuju sekali. Para penafsir bilang pengkhotbah paling efektif. Saya kemarin diskusi dengan istri saya. Ketika kita buka peta Eropa Bapak Ibu.
buka peta Eropa. Saya bisa melihat perjalanan Paulus dari Antioquia. Terus ternyata dia sampai ke Spanyol. Wow! Saya bilang ini orang luar biasa. Dan saya sangat mengagumi Paulus. Selain Tuhan Yesus. Saya sangat mengagumi Paulus. Makanya dalam skripsi saya, tesis saya tulis Filipi 1:21. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan saya betul-betul menghidupi itu. Saya tidak boleh main-main. Harus berjuang mati-matian. Ya. Tidak boleh ada yang mempesona kita selain Yesus. Amin. Nah, kemanapun dia pergi banyak orang yang bertobat. Coba kita periksa dulu. Selama kita melayani. Kemanapun kita pergi, jangan sampai bukan orang bertobat, tapi terbalik Bapak Ibu. Orang makin menjadi duniawi. Ini berbahaya. Ya. Dan dalam kitab ini dia dikenal sebagai penulis yang tidak ada bandingnya maksudnya. Memang betul. Tidak ada penulis yang sehebat Paulus. Coba Anda lihat dalam kitab. Sepertiga kitab dalam Alkitab Paulus yang tulis. Dan saya coba merenungkan waktu itu ketika saya berdoa dan mempelajari tentang siapa Paulus. Saya bilang Tuhan tidak salah memilih orang ya di zamannya. Kenapa? Untuk meletakkan dasar gereja. Tuhan tidak salah memilih orang. Padahal orang ini adalah pemimpin agama Yahudi. Dan ternyata Paulus mempersiapkan diri dengan baik. Ini mahasiswa harus mengerti ini. Paulus ketika berjumpa dengan Yesus di Damsik, perjalanannya, dia tidak langsung jadi pengkhotbah. Ingat baik-baik ini. Walaupun dia adalah salah satu murid Gamaliel yang terbaik. Dan Filipi 3 menjelaskan mulai ayat 4 sampai ayat 9. Aku bisa bermegah secara lahiriah. Karena Paulus menjawab kepada jemaat Filipi yang ada rasul-rasul yang menamakan rasul yang sama. Hampir setiap jemaat Paulus yang Paulus dirikan, orang menjelekan Paulus. Di Galatia orang jelekin Paulus. Di Kolose, di Filipi, orang sampai di Roma saja yang Paulus bukan pendiri, orang datang jelekin Paulus. Luar biasa ini manusia-manusia ini. Paulus diragukan, bayangkan. Tapi kalau kita melihat, ternyata ketika Paulus bertobat, dia tidak langsung melayani. 3 tahun Paulus ke Arab. Dia menggumuli ke Arab, 3 tahun. Lalu dia 10 tahun berada di Antioquia. Di kotanya Bapak Ibu. Di kota Tarsus. Paulus kan berada di Tarsus. Berarti sebelum dia pelayanan 13 tahun dulu dia menggumuli. Terus mempersiapkan diri. Jadi bukan langsung baru 2 bulan sekolah Alkitab, sekolah teologi. Mau langsung bilang sama Pak Pendeta, gembala jemaat. Bapak, bulan depan saya khotbah Bapak ya. Bapak punya khotbah ini kayaknya ngalur ngidul ini Bapak. Kamu baru 2 bulan gak masa sekolah. Ini pendeta walaupun tidak sekolah, tapi dia sudah puluhan tahun, belasan tahun, dia di pelayanan. Pasti dia itu lebih mengenal. Dia pasti orang yang dipilih Tuhan, amin. Tuhan tidak mungkin salah pilih orang. Walaupun dia bodoh, dia terbatas. Tidak mungkin salah. Tidak mungkin salah. Paulus terbukti. Orang boleh ragukan dia. Ini pemimpin agama Yahudi yang menganiaya jemaat Kristen. Mereka tahu ini penganiaya dia. Dia yang pimpin bahkan. Yang bantai orang-orang Kristen. Kok tiba-tiba dia datang sebagai penginjil, sebagai rasul? Siapa yang meneguhkan dia? Kira-kira seperti itu orang ngomong. Tapi mereka tidak tahu 13 tahun Paulus menggumuli itu persiapkan diri. Pantasan 14 kitab sepertiga kitab dalam Alkitab ditulis. Memang ini produktif sekali ini Paulus. Dan saya melihat Paulus punya persiapan panjang sekali. Dia belajar di Gamaliel. Amin. Panjang. Jadi semua latar belakang persiapan kita Tuhan hargai semuanya. Amin. Kalau Anda sekarang lagi sekolah, Tuhan pasti hargai. Tuhan tidak mungkin tidak hargai. Paulus persiapkan diri dengan baik. Makanya Anda sekolah baik-baik. Jangan baru 2-3 bulan kau langsung pulang di kampung. Bapak, kita sudah sekolah di Setakupang. Ternyata khotbahnya itu gampang. Bapak ini tidak dikasih tahu cara-caranya Bapak. Bapak tidak mengerti khotbah yang benar. Saya mengerti Bapak. Bapak turun, beta yang ganti. Wah, ini siapa yang ajar ini? Waduh. Baru S1 teologi ya. Sudah merasa dia lebih hebat daripada gembala-gembala jemaat yang tua-tua. Waduh. Mahasiswa Setakupang tidak boleh ada yang model begini. Amin. Tidak boleh ada.
Nggak boleh. Baru sekolah teologi 1 semester, 3 semester, 5 semester. Sudah mulai ngomong di media sosial. Mulai tantang orang sana sini. Siapa yang ajar sama kamu? Tidak boleh ada mahasiswa Kupang yang ngomong-ngomong tantang orang berdebat di media sosial. Saya tahu, saya pasti keluarkan dia. Nggak boleh. Kita harus mengikuti gaya hidup Tuhan Yesus. Ya, tidak boleh. Mau sok-sok jago, rendah hati kita. Amin. Harus rendah hati. Ya, berikutnya. Surat Roma adalah kitab doktrinal, tulisan Rasul Paulus yang paling logis dan sistematis. Dipengaruhi oleh kenyataan-kenyataan di Roma, surat ini adalah suatu dokumen yang langka. Ada masalah yang terjadi yang menyebabkan Paulus merasa penting untuk menuliskan surat ini. Berikutnya. Sebagai tulisan Paulus yang paling bersifat netral, di dalamnya terdapat cara Paulus menghadapi permasalahan yang ada. Barangkali kecemburuan yang terdapat di antara orang-orang Yahudi yang percaya dengan kepemimpinan kafir, Anda bisa bandingkan dengan di pasal 14 ya, Roma pasal 14 dan Roma pasal 15. Merupakan pernyataan yang jelas dari Injil untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini kitab doktrinal dan khusus untuk Roma pasal 12. Jadi khusus untuk Roma pasal 12, itu desakan Paulus. You sudah banyak belajar. Ini Paulus ngomong nih. Ini saya ringkaskan ya. Roma pasal 1 sampai 11 ini doktrin, semua doktrin. Roma pasal 12 Paulus ngomong, you sudah banyak belajar. Sekarang you praktek. Kenapa? Langsung Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu aku menasihatkan kamu, persembahkan tubuhmu, praktek langsung. Amin. Jangan kau belajar-belajar di kampus, di sekolah teologi semester 1, semester 3, semester 5 ada yang lain, ada yang sudah S1. Tapi cuman seputar pikiran, kognitif doang berubah. Hidup nggak berubah, kelakuan nggak berubah. Ini yang Paulus ngomong sama jemaat di Roma. Kamu sudah banyak belajar. Kau bukan bodoh, tapi kamu harus praktek sekarang. Jadi dari doktrinal masuk kepada apa? Desakan untuk praktek. Ya. Frederick Godet yang hidup di akhir abad ke-19. Salah satu teolog yang terkenal dari antara teolog Swiss berkata, surat Roma merupakan katedral dari iman Kristen. Wow. Katedral dari iman Kristen. Epicentrum dari iman Kristen. Mengerikan ini. Berarti ini bukan surat biasa. Ya. Samuel Taylor Coleridge, salah satu penyair Inggris yang tersohor dan juga seorang teolog berkata, surat Roma merupakan literatur terbesar. Wow. Berikutnya. Pemberitaan Injil oleh Paulus di surat Roma telah mempengaruhi kehidupan gereja di segala zaman, termasuk Bapak gereja kita yang bernama Agustinus Aurelius, namanya sebenarnya nama lengkap Aurelius Agustinus, seorang yang berasal dari Afrika Utara. Ya, yang menjadi uskup di Hippo pada tahun 386 Masehi setelah membaca Roma pasal 13. Jadi setelah dia baca Roma pasal 13, dia mengagumi dan mengalami perubahan. Perubahan yang luar biasa, dan dia menuliskan banyak sekali buku. Banyak buku yang ditulis. Waduh, luar biasa ya. Termasuk buku Trinitas ya. Pemahaman Martin Luther, lanjut. Pemahaman Martin Luther mengenai keselamatan berubah secara radikal. Di tahun 1515 Masehi, 1515 Masehi, pada saat ia membandingkan Mazmur 31 ayat 1 dengan Roma 1 ayat 17. Apa bunyi Roma 1 ayat 17? Waduh, itu dahsyat. Jadi Injil adalah kekuatan Allah, betul? Yang sanggup menyelamatkan dan seterusnya. Waduh, berubah dia. Dan kapan dia berubah? Ketika dia lagi berjalan menapaki dengan lutut di tangga di gereja di Roma Katolik maksudnya. Dia bilang seolah-olah dia punya hati ini dapat desakan bahwa semua keselamatan bukan dari perbuatan, dari iman. Dan itu benar sekali. Kita diselamatkan oleh iman, tapi iman itu buahnya adalah perbuatan. Amin. Amin. Jelas. Tidak boleh kurang dalam pemahaman ini. Berikutnya. John Wesley berjalan di dekat suatu kebaktian kaum Mennonite di London tahun 1738 Masehi. John Wesley bertobat setelah mendengar pembacaan khotbah Luther mengenai pengantar kitab Roma. Karena pendeta yang seharusnya bertugas tidak muncul, maka mereka membacakan khotbah Martin Luther. Ternyata di situ hadir John Wesley, dan oleh pembacaan itu John Wesley bertobat. Wow. Kita mulai kupas pelan-pelan ya. Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Ini kita sudah baca tadi, kita langsung aja. Ya. Konteks Roma pasal 12, langsung konteks Miss Yudi.
Nah, ayat ini dengan jelas menandai peralihan dari doktrin kepada penekanan praktikal dalam surat Roma. Jadi di peralihan, Paulus ngomong, kamu sudah banyak belajar. Ya, secara kognitif doktrin, sekarang kamu harus praktek. Jangan belajar-belajar, jangan kau sekolah-sekolah, belajar pengantar perjanjian lama, tapi kau cuma hafal. Tidak ada buah dalam kehidupan, harus praktek. Firman Tuhan itu bukan cuma didengar, dimengerti, dipraktekkan. Firman Tuhan bukan cuma ditinggal, disimpan di kognitif, tetapi harus sampai kepada kesadaran nurani supaya kita bisa mengalami perubahan. Bagaimana cara berubah? Cuma satu, praktek. Tidak ada praktek, tidak ada perubahan. Ya, Clark menulis bahwa Rasul Paulus telah selesai dengan bagian doktrin dalam suratnya, meneruskan ke bagian praktikal. Maksudnya Clark ngomong Roma pasal 1 sampai 11 itu doktrin, ya, jelas ya. Maka Paulus masuk kepada bagian praktek Roma pasal 12. Itu kata Clark. Untuk melihat kembali argumen-argumen di pasal-pasal sebelumnya, ya. Jadi ini sistematis sekali. Berikutnya, doktrin kristologi Paulus yang telah diuraikan pada pasal-pasal sebelumnya menuntut ketaatan dari kehidupan orang Kristen. Jadi tidak boleh cuman saya yakin, saya percaya, Roma pasal 10, betul ya? Dengan mulut mengaku percaya. Paulus ngomong pasal 12. Jadi tidak boleh cuman kita gunakan Roma pasal 10 itu ayat tersendiri, nggak bisa. Kita nggak boleh menjadi pendeta ayatia. Tahu ayatia? Pendeta satu ayat. Wah, setiap ayat tidak bisa berdiri sendiri, makanya harus sekolah. Setiap ayat itu terhubung, terintegrasi itu dengan satu dengan yang lain supaya memiliki keutuhan dalam paradigma kita memahami Alkitab. Amin. Nggak sepotong-sepotong. Makanya puji Tuhan Anda sekolah di Stakupang ya. Bukan hanya mentaati prinsip dari persetujuan pikiran, bukan. Saya setuju, saya yakin, saya percaya. No. Tapi ketaatan mencakup pikiran dan tingkah laku, perkataan dan perbuatan. Amin. Amin. Jadi bukan cuma persetujuan pikiran. Saya setuju, saya yakin, saya paham. Yes. No. Jelas. Harus sampai kepada apa? Tingkah laku, perkataan dan perbuatan. Itu maksudnya Roma pasal 12 ini. Lanjut. Dengan kata lain, di dalam kehidupan kekristenan, iman dan kelakuan tidak dapat dipisahkan. Amin. Jangan ada yang bilang begini, seorang teolog atau seorang pengajar. Kita ini harus meyakini aja dalam ajaran. Ajaran kita harus benar. Nggak perlu kelakuan. Hah? Kaget saya baca di medsos. Nggak perlu kelakuan benar. Yang penting ajarannya benar. Yang penting pemahamannya benar. Waduh. Siapa yang ajar ini? Alkitab apa yang Anda baca? Ajaran harus benar, dipahami benar. Harus. Tapi ajaranmu benar, itu akan nampak buahnya dalam kelakuan. Amin. Makanya Alkitab bilang berbahagialah kamu yang mendengar dan melakukan. Jelas ya. Teologiamu itu ada pada perbuatanmu. Amin. Karena perbuatanmu adalah teologiamu. Ajaranmu ada pada perbuatanmu. Karena perbuatanmu adalah teologiamu. Karena perbuatanmu adalah ajaranmu. Jangan dipisahkan antara ajaran dengan perbuatan. Salah besar. Halo. Tidak boleh Stakupang mahasiswanya begitu tuh, dipisah-pisahkan. Ajaran benar, kelakuan gak benar gak apa-apa. Siapa yang ajar kamu? Gak ada itu di Stakupang, gak boleh ya. Jangan ikut-ikut yang di medsos itu yang gak jelas itu. Ya. Doktrin yang sudah diterima harus diyakini dan juga dipraktekkan. Tidak cukup diyakini, amin. Tidak cukup dia mengerti, tidak cukup dia pahami, tidak cukup diyakini. Tidak cukup diproklamirkan. Tapi harus sampai kepada apa? Praktek. Amin. Maka ini sinkron dengan apa yang dikatakan Yesus, Matius pasal 5. Bagaimana supaya orang bisa melihat Bapamu yang di sorga? Karena iman kita harus sampai mengantar orang melihat perbuatan Bapa di surga. Mengenal Bapa di surga. Harus Bapa dipermuliakan. Itu Matius pasal 5 ayat 16-17. Caranya gimana? Yesus ngomong, kamu perbuatanmu itu akan membuat orang melihat Bapamu dan mempermuliakan Bapa di sorga. Amin. Jadi jangan cuma bilang yakini, dipahami, dimengerti. Yang penting saya mengerti. Terus gak usah praktek Pak. Gak apa-apa, ajaran gak perlu dibuktikan dalam kelakuan. Waduh, siapa dosenmu lagi yang ngajar? Rusak kalau begini nih. Ya, jelas ya. Oke, lanjut ya. Kata kerja utama yang terdapat di sini adalah yang kata aku menasihatkan. Jadi frase ini, aku menasihatkan. Dalam bahasa Yunani disebut
Parakalo. Bukan Pakalolo, Pakalolo itu merek sepatu dan sandal. Ini Parakalo atau Parakaleo yang dan merupakan kata kerja kini aktif indikatif. Orang pertama tunggal yang artinya saya sedang sungguh-sungguh mendesak kamu. Jadi waktu Paulus ngomong, "Hei, jemaat di Roma," kalau dia bisa ngomong tatap muka langsung, ya, tapi ini kan tulisan ya. Dia mau ngomong begini, "Jemaat di Roma, saudara-saudaraku yang ada di Roma, aku dengan sungguh-sungguh sekarang mendesak kamu untuk persembahkan tubuhmu yang hidup, kudus dan berkenan." Jelas ya, itu artinya begitu. Saya sedang sungguh-sungguh mendesak, saya serius sungguh-sungguh. Itu kata kerja aktif. Ya. Orang pertama tunggal. Berikutnya. Berdasarkan pada tujuan dari pesan, kata kerja parakalo bertujuan untuk memohon, meminta, mendesak, memohon dengan sangat kepada jemaat yang ada di Roma. Supaya apa? Kamu persembahkan sehingga orang masyarakat di sekitarmu melihat kamu punya ibadah beda dengan ibadah-ibadah mereka. Jelas? Hidup keagamaanmu itu beda. Cara kamu beribadah beda. Bukan cuma simbol-simbol. Pakai apa namanya ini? Jubah. Apalagi gamis. Apalagi itu. Wah. Putih bersih, tertutup semuanya. Jalan sudah kayak sombong. Aduh. Ibadah pakai simbol-simbol. Salib besar sekali, 2 kilo di dada. Ternyata pas buka bajunya ada tato salib juga. Di belakangnya tato perempuan. Waduh. Yang parah di sini wajah Tuhan Yesus, di sini wajah gadis. Waduh. Saya pernah lihat di Manado itu. Di sini, Tuhan Yesus punya wajah. Wah, dengan mahkota, setengah aja, cuma wajah doang. Di sini wajah gadis. Aduh. Pusing saya. Terus lagi, di kanan, dada kanan salib. Dada kiri kalajengking. Ini gimana ya? Waduh, benar-benar deh. Paulus memohon, meminta, mendesak, persembahkan kamu supaya beda. Waduh, lanjut. Kata kerja parakaleo ini adalah pencampuran antara permohonan yang sangat mendesak dan penuh otoritas. Kenapa dia punya otoritas? Dan kenapa Paulus menggunakan kata parakaleo? Karena Paulus merasa punya otoritas sebagai rasul yang dipilih Allah untuk menyampaikan kebenaran ini. Amin. Supaya kamu berubah. Supaya hidupmu benar di hadapan Tuhan. Supaya ibadahmu bukan ibadah buatan manusia. Dalam bahasa yang lain Paulus. Bukan ibadah buatan manusia. Tapi ibadah yang dinikmati oleh Allah. Amin. Karena kalau kita flashback. Cara pandang Yahudi. Karena di situ kan jemaat Yahudi ya. Ibadah-ibadah yang mereka persembahkan dengan simbol-simbol persembahan. Mereka potong binatang untuk supaya apa? Allah itu bisa menikmati korban persembahan. Nah ini sama. Kalau dulu itu korban lewat binatang. Kalau sekarang hidupmu, tubuhmu itu korban. Agar Tuhan bisa menikmati, mencium. Wangi. Dari hidupmu wangi lebih dari kemenyan. Amin. Kamu menjadi korban bakaran setiap hari. Agar Allah menikmati, mencium. Wow. Jemaat di Roma. Wow. Beda dengan yang lain. Amin. Mahasiswa Stakubang harus begitu. 1x24 jam kita punya tubuh ini, hidup ini harus bisa mengeluarkan wangi-wangian. Tuhan bisa mencium korban persembahan yang hidup dari tubuh kita, dari hidup kita. Itu bisa memuaskan Tuhan. Amin. Itu maksudnya Roma 12 itu. Saya sudah ngomongin sampai keluar 2 meter saya punya lidah ini. Yang pasti Paulus dengan otoritasnya sebagai rasul yang dipilih Tuhan. Memanggil untuk taat atas nama Injil. Jadi Paulus bicara bukan atas nama pribadinya. Atas nama Rasul Kristus yang dipilih Tuhan Yesus. Atas nama pemberita Injil. Aku menasihatkan kamu. Amin. Itu maksudnya. Kenapa?
Kalau kamu tidak turut, ini berhubungan dengan apa? Kehidupan kekal dan kebinasaan kekal. Wih, Paulus sampai dibilang, dia rela dikutuk. Pernah baca di kitab yang lain ya. Tapi yang penting orang-orang Yahudi itu selamat. Amin. Ini luar biasa. Ini rasul yang berbeda, Bapak Ibu. Lanjut. Klik lagi. Nasihat Paulus, sebentar ke atas. Nasihat Paulus dalam ayat ini tidak berarti hanya bersifat nasihat untuk dipertimbangkan. Jadi Roma pasal 12 itu bukan pilihan, bukan himbauan, bukan nasihat untuk kalian pertimbangkan. Boleh lakukan, boleh enggak. Oh no, bukan. Paulus paksa mereka. Amin. Halo? Kenapa? Karena ini absolut mutlak. Setiap orang yang beribadah harus persembahkan seluruh hidup kepada Tuhan. Bukan cuma 2 jam per hari. Dan bukan cuma tanganmu, bukan cuma pikiranmu, kognitifmu. Tapi roh, jiwa, tubuhmu. Semua dipersembahkan bagi Tuhan. Amin. Kenapa? Ada mulai banyak jemaat di Roma itu yang mulai mensinkritisme, mengawinkan, mencampurkan ibadah-ibadah yang bukan ibadah yang sesuai dengan Injil Kristus. Halo? Jelas ya? Lanjut ya. Sebentar. Melainkan menunjuk pada suatu panggilan pada ketaatan yang berakar dalam Injil Kristus, sehingga nasihat yang dimaksudkan mempunyai wibawa yang sangat kuat. Jadi bukan pertimbangan, bukan nasihat pertimbangan. Nasihat desakan yang penuh otoritas. Kamu harus beribadah dengan cara begini. Amin. Berubah, bertobat kamu. Nggak boleh sama dengan yang lain itu. Ya. Nggak boleh berdasarkan cuman liturgia. Ibadah-ibadah yang simbol-simbol. Harus segala macam ini. Tapi hatimu, tubuhmu itu jauh dari Tuhan. Nggak kudus, nggak suci, nggak berkenan. Nggak boleh. Nah itu bahasa pasarnya begitu Paulus mau ngomong. Lanjut. Berdasarkan otoritas kerasulan yang bukan berdasarkan panggilan dan rekayasa manusia seperti pada pasal 1 ayat 1. Paulus berbicara dan mendesak jemaat di Roma untuk segera beralih ke perkara praktik hidup setelah hidup dalam doktrin yang benar. Amin. Harus praktek. Nggak boleh kuliah-kuliah, sekolah. Pinter tentang Trinitas. Pinter tentang teologi sistematika, tentang Allah, tentang Kristologi, tentang Roh Kudus. Tapi apa? Buahnya nol. Untuk apa belajar teologi tapi buahnya nggak ada? Lanjut. Kenius menyebut Paulus dalam hal ini untuk menjelaskan bahwa kemurahan Allah sebagai awal mula kewajiban untuk menyadari apa yang Kristus sudah lakukan bagi jemaat dan menuntut agar jemaat membuat komitmen berdasarkan kemurahan Allah. Jadi aku menasihatkan kamu demi kemurahan Allah. Waduh, ini kan bukan kalimat biasa ini. Nah, lanjut. Arti ibadah. Waduh, ini sudah berapa ini? Nanti kita lanjut lagi ya. Nah, tapi saya lanjutkan sedikit dulu. Ini memang dua sesi. Tapi kayaknya bisa jadi 3 sesi ini. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, arti ibadah adalah perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasari ketaatan untuk mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ya. Berikut. Menurut Perjanjian Lama, kata ibadah berasal dari kata avoda, mengabdi. Artinya ibadah adalah ketaatan pada perintah-perintah Tuhan dan pengabdian kepadanya, seperti pengabdian atau pelayanan yang utuh dari seorang hamba kepada Tuhannya. Lanjut, Perjanjian Baru. Perjanjian Baru, kata ibadah menggunakan kata latria, yang tadi itu berarti pengabdian, hubungan dengan dewa-dewa bermakna ibadah. Ini kan dewa-dewa yang lain di zaman itu juga pakai kata ibadah begini, tapi kita mengambil maksud pengertiannya ya. Nah, Bapak Ibu, kata ibadah, kata pelayanan, kata bekerja. Jadi ibadah, pekerjaan dan pelayanan itu menggunakan satu kata Ibrani, namanya avoda. Jelas? Yunaninya adalah latria. Ternyata yang namanya ibadah dan bekerja dan namanya pelayanan itu sama. Kejadian 2:15. Mengelola itu adalah Tuhan perintahkan Adam dan Hawa, kamu mengelola taman ini. Mengelola. Harus mengelola. Katanya ibadah. Avoda sama. Jadi jangan membeda-bedakan. Kalau kita bekerja itu bekerja bukan ibadah. Kalau ibadah itu 2 jam main musik, sungguh-sungguh. Oh haleluya. Kayak dia lebih kudus daripada malaikat, lebih rohani dari Tuhan Yesus. Kayak seolah lebih suci. Tapi ketika 2 jam selesai, keluar maki, teriak orang di jalan. Waduh, pikiran langsung kemana-mana liar.
Langsung dia berpikir, waduh sebentar malam saya harus nonton video porno, drama Korea. Berjam-jam. Nonton drama Korea 3 jam bisa. Betah. Mata melek terus, nggak perlu pakai selotip diangkat begini. Tapi kalau baru bilang, kita mau berdoa ya, IPK, ibadah kita malam ini. Langsung roh ngantuk langsung muncul. Jadi setiap kata ibadah langsung ngantuk, roh ngantuknya muncul. Tapi ketika bilang dengar, kita nonton film, itu langsung program. Kayak begini langsung. Berarti ada spirit yang aneh. Halo? Seharusnya ketika dengar kata ibadah, roh kita langsung bangkit. Yes, ketemu Tuhan. Amin. Saya tidur tadi malam itu mungkin cuma 3 jam ya. Saya sudah bangun jam 3.30. Setiap hari jam 3.30. Langsung ketemu Tuhan dan pertemuan dengan Tuhan, meeting dengan Tuhan. Lebih hebat dari meeting dengan pejabat tinggi negara apapun. Makanya saya punya prinsip. Meeting dengan manusia boleh batal, tapi meeting dengan Tuhan tidak boleh batal. Jam 3.30 setiap hari saya. Ada yang jam 3, jam 3.15, jam 2.30. Pernah jam 2.15. Iya. Dan memang saya merasakan ketika ketemu Tuhan ada energi baru saya. Amin. Tapi kalau Anda hamba Tuhan, Anda pelayan Tuhan, pendeta gembala jemaat, tapi kalau Anda malas, Anda seolah-olah kalau bangun pagi aja susah mau kalahkan. Mohon maaf ya, kalau Anda aja bangun pagi, tidak bisa mengalahkan ngantuk, Anda tidak bisa mengalahkan dunia ini, amin. Ngantuk aja Anda tidak bisa taklukkan bagaimana dunia, halo. Ngantuk aja tidak bisa dikalahkan, bagaimana dosa, nafsu, halo. Coba Anda pikir-pikir, bayangkan. Kalau ngantuk aja tidak bisa Anda taklukkan, bagaimana mentaklukkan dunia, halo. Bisa mengerti maksud saya? Maka semua mahasiswa Staf Kupang dan dosen harus rajin berdoa. Ada 3 hal yang saya bilang kan. 3 hal yang harus dibangun. Harus bangun apa? Keintiman dengan Tuhan. Yang kedua, harus bangun kesucian hidup. Berani hidup suci. Berani. Dan yang ketiga, harus cari kebenaran dan lakukan kebenaran itu. Amin. Lebih daripada yang lain. Ini 3 hal ini menjadi spirit gairah ciri khas Staf Kupang. Orang lihat, wah semua di Staf Kupang dari dosen sampai mahasiswa. Intim semua sama Tuhan. Amin. Mereka itu hidup suci. Dan apa? Mereka itu cari kebenaran dan praktekkan kebenaran. Bukan cuma belajar kebenaran. Nah, pagi-pagi dini hari sudah ketemu Tuhan. Saya sudah menghadap kepada Bapa di sorga. Kami memuji-Mu. Waduh, saya bisa bayangkan ketika nyanyi lagu ini bersama malaikat di surga dan semua orang-orang saleh sedang menyembah Tuhan. Saya diangkat Tuhan ke atas untuk menyembah. Waduh, harus suka berdoa Bapak Ibu. Coba kita nyanyi sama-sama pujian ini. Ya Bapa. Kami memuji-Mu Tuhan, ya Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Muliakan keagungan nama-Mu, sembah sujud ya Tuhan. Haleluya. Ya Bapa, besar kuasa-Mu Tuhan, ya Tuhan. Besar anugerah-Mu Tuhan. Tak terukur, tak terukur betapa limpahnya segala berkat kebaikan. Bersama malaikat di surga, malaikat kami memuji di hadapan-Mu Bapa. Kami datang menyembah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, selamanya Kami ditinggikan. Kita kan sudah nyanyi begini Bapak Ibu. Kita bisa bawa di antar Tuhan terus masuk lebih dalam. Dan kita sudah bisa susah untuk kita berhenti. Kalau roh kita terkoneksi dengan roh Tuhan setiap hari, tidak mungkin kita bisa mengkhianati Dia. Tidak mungkin. Kalau kita sudah intim dengan Tuhan, pikiran kita dan perasaan kita sudah menyatu dengan pikiran perasaan Tuhan,
Tidak mungkin kita tidak memiliki jatuh cinta sama dia. Gak mungkin. Orang yang memiliki cinta kasih kepada orang yang lain, pasti dasarnya relasi. Tidak ada yang orang dua pihak, dua laki dan perempuan saling mencintai tanpa ada relasi. Tidak mungkin. Tidak mungkin bertumbuh cinta kalau tidak ada relasi. Tidak mungkin bertumbuh kasih kalau tidak ada pertemuan. Tidak ada komunikasi, tidak mungkin. Dalam relasi pasti ada komunikasi. Ada interaksi, ada dialog. Makanya saya sering ngomong sama Tuhan. Bapak berat ini Tuhan, Tuhan berat. Sulit ini Tuhan. Saya ngomong. Dan saya orang yang tidak pernah menceritakan masalah saya kepada siapapun. Tanya sama istri saya. Tapi saya cuma cerita sama Tuhan aja udah. Dan beda. Hati kita itu terasa kayak, aduh kok beda ya ketika kita ngomong sama Tuhan. Ketika kita menyembah Tuhan. Waduh beda, damai. Hati ini beda. Beda, saya mau ngomong terbatas saya. Tidak ada yang bisa mempesona hidup saya lagi hari ini. Kenapa? Saya bangun relasi tiap hari, dini hari Bapak Ibu. Pekerjaan bagi saya itu bukan lagi untuk mencari uang, tapi pekerjaan itu adalah ibadah untuk melayani Tuhan. Amin. Uang yang kita dapatkan semua untuk Tuhan. Amin. Itu maksudnya sebenarnya. Tapi kalau kita tidak ada relasi, komunikasi, doa, hubungan, gak intim, gak mungkin Anda bisa mengerti apa yang saya ngomong ini. Tidak mungkin kita bisa menyanyi sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah sekalipun dagingku dan hatiku ya Bapa habis lenyap. Engkau gunung batu kami Tuhan, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama. Tahukah saudara bahwa kenapa ibadah itu dimulai dengan persembahan? Sacrifice. Karena ibadah itu akan disebut ibadah ketika ada persembahan. Anda tidak bisa katakan bahwa Anda beribadah kepada Tuhan, tapi kalau Anda tidak siap mempersembahkan ini. Tidak siap mengorbankan perasaanmu. Tidak siap mempersembahkan setiap apa yang Anda punya, kognitifmu. Dan kadang-kadang ketika kita mulai hidup benar, melakukan kehendak Allah, itu ibadah. Ketika Anda lakukan kehendak Allah di rumah, di keluarga, di pekerjaan, di masyarakat, dimanapun. Orang-orang tidak mungkin setuju, betul nggak? Anda difitnah, dibully. Anda sedang melakukan ibadah yang mempersembahkan seluruh tubuhmu, perasaanmu, pikiranmu. Anda harus siap disalah mengerti oleh orang. Anda harus siap untuk disingkirkan oleh orang. Anda harus siap untuk tidak diterima oleh mereka. Itulah ibadah. Bukan ibadah nyanyi. Itu bukan cuma itu. Tapi ibadah yang benar. Siap persembahkan seluruh hidup. Anda berkorban uang. Itu ibadah. Anda berkorban waktu. Itu ibadah. Anda berkorban belajar sungguh-sungguh. Itu ibadah sama Tuhan. Anda melakukan kebenaran dan orang tidak suka sama Anda. Itu ibadah. Dan itulah namanya Anda sedang membakar hidupmu, tubuh, jiwa, rohmu, perasaanmu menjadi korban persembahan. Sakit ketika Anda difitnah, Anda sedang dibakar menjadi korban persembahan. Ketika Anda dianiaya, hatimu dikata-katain, dibully, itu namanya ibadah. Amin. Amin. Bahkan termasuk ketika Anda berdoa Tuhan belum jawab, itu bagian dari ibadah. Anda harus rela untuk apa? Menunggu, menanti. Amin.
Itu ibadah. Jadi kalau bicara ibadah jangan pikir Anda nyanyi-nyanyi doang. Oh, no, itu liturgia. Ini latria. Itu ibadah. Kalau hari ini Anda sedang dibully, Anda sedang dihajar karena Anda melakukan kebenaran, Anda sedang mengorbankan hidupmu menjadi korban persembahan agar Tuhan bisa menikmati hidupmu. Karena arti ibadah adalah ketika orang mempersembahkan seluruh hidupnya untuk menjadi kenikmatan bagi Tuhan. Amin. Amin. Dalam pekerjaan kalau Anda difitnah, dihina karena Anda melakukan kebenaran, itu ibadah. Harus siap untuk ditolak, disingkirkan, dan disalah mengerti. Kristus pun ditolak, disingkirkan. Paulus disingkirkan. Ibadah itu adalah melakukan kehendak Allah dan siap untuk tersakiti, teraniaya, disalah mengerti. Tubuh dipersembahkan, tapi hati juga. Semua keegoisan kita dihancurkan dalam korban persembahan kita. Persoalan-persoalan yang kita alami itu bagian dari menghancurkan supaya hidup kita menjadi persembahan yang indah. Sehingga Tuhan bisa dipuaskan lewat hidup kita. Dan harus hidup kita ini harus Tuhan yang menikmati, bukan kita yang menikmati. Ibadah yang salah adalah Anda menikmati hidupmu. Orang yang beribadah yang salah, dia mencari keuntungan, berarti Tuhan tidak menikmati ibadahmu, hidupmu. Anda yang menikmati. Maka pelayanan adalah memberikan korban, bukan mencari korban. Amin. Mengorbankan orang. Pelayanan adalah memberi, bukan mengambil. Amin. Itulah ibadah. Pelayanan adalah Anda mengorbankan diri untuk pekerjaan Tuhan. Tapi kalau bukan ibadah adalah Anda mencari keuntungan atau mengorbankan orang lain demi keuntungan pribadi Anda. Dan itu pengkhianatan kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Sekalipun dagingku dan hatiku, amin, habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah sekalipun ya Bapa, dagingku dan hatiku habis lenyap ya Tuhan, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Dimanapun Anda berada, mahasiswa dan semua dosen, belajar sungguh-sungguh dengan berjeri lelah, itulah ibadah. Anda sungguh-sungguh bekerja, bantu orang tua, bekerja di pekerjaan dengan sesuai kehendak Allah. Bekerja sesuai kehendak Allah, itu ibadah. Orang mungkin bilang terlalu suci kamu, sok suci kamu. Tidak masalah, karena itu ibadah. Dan pasti kita akan disakiti. Kalau Anda melakukan pelayanan, tapi orang bilang itu kamu itu nggak benar kamu. Itu bagian dari ibadah. Tapi pastikan kita harus sungguh-sungguh melakukan. Ketika kita melakukan kebenaran yang mungkin berbeda dengan orang lain, tidak sama dengan mereka. Dan mereka fitnah kita. Mereka mencerca kita. Mereka membuli kita. Itu ibadah. Hidup kita sedang dihancurkan. Tubuh kita sedang dihancurkan. Hati kita sedang dihancurkan. Agar kita menjadi korban persembahan yang dapat dinikmati oleh Tuhan. Jangan mengeluh. Jangan menyerah. Jangan pernah menyerah. Ketika Anda melakukan kebenaran di hadapan Tuhan. Ketika Anda mempersembahkan hidupmu bagi Tuhan. Jangan pernah menyerah. Karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Katakan sekali lagi pujiannya. Angkat tanganmu dua-dua di hadapan Tuhan. Sungguh-sungguh. Sekalipun dagingku dan hatiku, amin,
habis. Ya Bapa, ya Tuhan. Gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah. Lebih sungguh lagi. Sekalipun dagingku dan hatiku, ya Bapa, habis lenyap. Engkau gunung batu kami Tuhan, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selalu. Tetaplah Allah, tetaplah Allah selalu. Tetaplah Allah, tetaplah Allah selamanya. Di hari-hari terakhir menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, dan di tengah kondisi pandemi yang tidak menentu, dan di masa-masa di mana kami menyelesaikan usia kami masing-masing, kami mau merevolusi cara berpikir kami tentang ibadah yang benar dan sejati. Kalau selama ini kami salah Tuhan, kami masih setengah-setengah mempersembahkan ibadah kepada Tuhan. Masih ada bagian-bagian hidup kami yang kami simpan buat kami nikmati. Tapi ternyata ibadah yang benar, Tuhan yang harus menikmati seluruh hidup kami dan seluruh bagian hidup kami. Tidak boleh ada bagian dalam hidup kami yang tidak dinikmati oleh Tuhan. Dan kalau hari ini kami sedang mengalami aniaya, penderitaan, tantangan, kesulitan karena kami melakukan kehendak Allah, kami akan terus berjuang karena kami tahu itulah ibadah kami yang benar kepada Tuhan. Mampukan kami untuk melakukan ini Bapa. Mampukan untuk menjadikan hidup kami sebagai ibadah yang sejati kepada Tuhan. Biar Tuhan yang dipuaskan, Tuhan yang disenangkan, dan Tuhan yang menikmati hidup kami. Baik pikiran kami, imajinasi kami, perasaan kami, kehendak kami, perkataan kami, tindakan kami, perbuatan kami, seluruh hidup kami. Tuhan ialah yang menikmatinya. Ampuni kalau selama ini kami yang menikmati. Kami hanya mencari untung dalam pelayanan. Tuhan tidak diuntungkan sama sekali. Ampuni kami Bapa. Ampuni Bapa. Mari angkat tanganmu dua-dua dan terimalah berkat. Kiranya berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, pengajaran, tuntunan, dan pemeliharaan dari Roh Kudus menyertai kita mulai siang ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, bersama-sama katakan amin. Saya serahkan, mungkin ada pengumuman dari Miss Diana Miss ya, yang kita berkati. Baik, shalom semua Bapak Ibu dosen dan staf pengurus, semua mahasiswa yang sudah mengikuti ibadah hari ini. Saudara diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya. Baik, semua kita yang diberkati oleh firman Tuhan, jangan lupa untuk like dan subscribe channel Stak Kupang. Dan terus ikuti, ketik loncengnya ya, klik loncengnya supaya Anda mengikuti terus ibadah Stak Kupang, mendapatkan informasi mengikuti ibadah Stak Kupang, dan pastikan untuk kita mau belajar dari setiap kebenaran firman Tuhan lewat ibadah Stak Kupang. Oke. Bagi semua mahasiswa jangan lupa untuk membuat resume dari setiap ibadah, dan itu saja pengumuman bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita akan akhiri dengan sebuah lagu.
rinduku di balik hatiku. Tentu kau merasa. Tentu